Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sinar Dakwah? Kali ini kita akan membahas kembali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang dituduh mengajarkan teror kepada umat Islam agar menjadi seorang teroris. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang di dalam kehidupan. Lalu kenapa surat yang dinyatakan kejam itu ada? Salah satunya ayat tersebut ada di surah At-Taubah ayat 5. Yang artinya, apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin. Bunuhlah orang-orang musyrikin itu, di mana saja kamu jumpai mereka. Wah, sangat mengerikan sekali ya ayat ini. Orang kalau baca ayat ini sepotong, maka akan jadi teroris. Ingat jangan sampai salah paham, ayat ini dijadikan dalil bila ketemu orang musyrik bunuh, ketemu orang Buddha bunuh, ketemu orang Hindu bunuh. Konteksnya ayat ini dalam kondisi peperangan. Makanya jangan baca ayat ini sepotong-sepotong ya, kalau dibaca keseluruhan surat ini, indah sekali artinya. Arti selanjutnya ayat tersebut, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah mereka di tempat pengintaian, jika mereka bertobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berikan kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang." Jadi keberadaan ayat ini seperti keberadaan Kementerian Pertahanan yang mengatur pertahanan sebuah negara. Coba dibaca ayat sebelumnya dan sesudahnya, sehingga kita akan mendapatkan betapa indahnya ayat ini. Di ayat sebelumnya ayat keempat surat At-Taubah, Allah mengatakan, "Kecuali orang-orang musyrikin, yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan mereka tidak mengurangi sesuatu apapun dari isi perjanjianmu, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhimu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." Bayangkan di ayat sebelumnya berbicara tentang menepati janji. Mungkinkah teroris menepati janji? Teroris datang begitu saja tahu-tahu bunuh sana bunuh sini, mana ada janji. Yang ada menebar ketakutan, tidak memberikan rasa aman, sebagaimana ayat tersebut. Konteks ayat ini adalah dalam kondisi perang pun, janji tetap ditepati. Ini kesempurnaan Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menepati janji, walaupun dalam kondisi perang. Kemudian di ayat selanjutnya ayat ke-6, di ayat yang selanjutnya berbicara tentang memberikan keamanan kepada orang-orang yang musyrik, bukan berarti ketemu orang musyrik bunuh mereka. Yang artinya jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu. Ingat ya, orang musyrik yang di ayat sebelumnya diperintahkan untuk dibunuh dimanapun mereka berada, kemudian mereka itu minta perlindungan kepadamu. Maka lindungilah ia, supaya ia sempat mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar Al-Quran supaya mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, sahabat-sahabat. Dan kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya, demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Kaum musyrikin itu tidak tahu Islam atau tidak mengetahui keindahan ajaran Islam, sehingga mereka memerangimu. Disinilah ayat ini memberi kesempatan kaum musyrikin yang minta perlindungan untuk membaca atau mempelajari Islam dengan rasa aman. Disinilah arti ayat tersebut, memberikan rasa aman kepada kaum musyrikin. Saudaraku, ini ayat yang diklaim ketemu orang musyrik bunuh mereka dimanapun mereka berada, kepung mereka, tangkap mereka. Ternyata tidak seperti itu maknanya. Sebelumnya diperintahkan untuk menepati janji, setelahnya diperintahkan untuk melindungi orang musyrik yang minta perlindungan, antarkan dia ke tempat yang aman buat dia. Masihkah akan menuduh umat Islam sebagai teroris, kitabnya sebagai alat bukti terorisme? Jangan seperti itulah.